harus segera dilakukan audit investigasi. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai kasus baru yang telah saya berikan kemarin untuk dipelajari, yakni mengenai indikasi fraud pada pembangunan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC. Berbekal laporan hasil kegiatan pengawasan pendahuluan dari tim Itjen Kementerian ABC, terdapat beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti. Baik, kita perlu untuk diskusi dan analisis lebih lanjut mengenai temuan dan data yang ada pada kasus ini. Baik, langsung saja kita mulai analisisnya. Sebagai bentuk analisis lebih lanjut, kami mengidentifikasi bahwa terdapat 3 indikasi ketidakwajaran yang menjadi dasar awal dalam pelaksanaan investigasi. Yang pertama mengenai internal control weakness, yang mana terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Bagian Umum Kementerian ABC akibat kurangnya pengawasan internal yang diperkuat oleh pelanggaran SOP penetapan pemenang tender atau seleksi, tidak adanya verifikasi berjenjang, dan tidak dilaksanakannya pemeriksaan spesifikasi fisik. Yang kedua, mengenai extravagant lifestyle, yang mana terdapat kejanggalan pada saudara FH yang tiba-tiba melaksanakan umroh bersama istri ketika proyek pembangunan gedung Pusdiklat sedang berjalan. Yang ketiga, mengenai tips and complaints, yang mana terdapat aduan anonim mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Untuk menyikapi dugaan penyimpangan tersebut, auditor eksternal harus menyusun program audit secara terstruktur dan sistematis, mencakup tahap pra-perencanaan, perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan, sesuai dengan standar jasa investigasi IAPI nomor 5300 dan buku pedoman pemeriksaan investigatif KKPI. Tahap pertama adalah pra-perencanaan. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan informasi awal tentang indikasi penyimpangan seperti aduan anonim melalui whistleblowing system atau laporan terdahulu mengenai indikasi kecurangan yang dapat digunakan sebagai dasar hipotesis investigasi sementara. Tahap kedua, tahap perencanaan. Auditor dapat menyusun strategi audit yang efektif meliputi penilaian risiko kecurangan, penentuan metodologi audit investigasi dan pengumpulan bukti, penyusunan tim audit, serta berkoordinasi dengan pihak manajemen atau pihak internal. Tahap ketiga, pelaksanaan. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta analisis kronologi untuk menyimpulkan hasil audit investigasi. Tahap ini meliputi pengumpulan bukti, simulasi penilaian ulang proyek, evaluasi bukti, dokumentasi, serta ekspos hasil sementara kepada pihak terkait. Pengumpulan bukti sendiri dapat menggunakan berbagai metode, mencakup pengujian fisik, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, prosedur analitis, wawancara, penghitungan kembali, observasi, digital forensik, serta metode lain yang sekiranya relevan. Terakhir, tahap pelaporan. Hasil investigasi disusun dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif yang objektif dan sistematis sesuai SJI 5300, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang dituju dalam surat perikatan sebagai proses finalisasi laporan. Laporan ini menjadi dasar untuk tindak lanjut pihak manajemen maupun pihak penegak hukum. Dalam kasus ini terdapat indikasi fraud berupa korupsi melalui skema purchasing scheme, kickback, bid rigging, dan illegal gratuities. Pertama, purchasing scheme. Terjadi karena diduga saudara FH menyalahgunakan jabatannya dengan mengarahkan proyek pengadaan gedung Pusdiklat kepada PT UBA milik teman dekatnya tanpa mengungkap hubungan pribadi tersebut. Kedua, kickback terjadi karena diduga saudara FH menerima goodie bag berisi uang tunai dari saudara UC sebagai imbalan atas perannya memenangkan PT UBA dalam lelang proyek gedung Pusdiklat. Ketiga, bid rigging terjadi karena diduga saudara FH memerintahkan saudara WI untuk membereskan agar PT UBA menjadi pemenang lelang. Hal tersebut didukung bukti percakapan WhatsApp tertanggal 22 Desember 2022 sehingga menimbulkan potensi manipulasi dalam sistem e-procurement LPSI. Terakhir, illegal gratuities terjadi karena diduga saudara FH menerima parsel dan voucher umroh dari saudara UC sebagai bentuk pemberian sukarela karena perasaan senang. Pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah Kepala Bagian Umum Kementerian ABC yaitu saudara FH, staf Bagian Umum Kementerian ABC yaitu saudara WI, pemilik PT UBA yaitu saudara UC, dan pihak lain yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam tahap pemeriksaan investigatif. Kasus ini terjadi di gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dan Mall Pondok Indah Jaya.
Kasus ini bermula pada tanggal 22 Desember 2022 dengan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saudara FH dan saudara WI terkait instruksi pemenangan lelang PT UBA. Pada 2023, saudara UC diduga memberi voucher umroh dan parsel kepada saudara FH. Pada 15 Januari 2024, terjadi pertemuan serah terima goodie bag berisi uang antara saudara FH dan saudara UC. Motif kecurangan ini dapat dianalisis menggunakan teori fraud hexagon yang mencakup pressure, rationalization, opportunity, capability, arrogance, dan collusion. Pertama, pressure. Saudara FH diduga mendapat tekanan dari saudara UC untuk memanipulasi lelang proyek demi keuntungan pribadi, didorong hubungan dekat dan janji imbalan uang tunai. Selain itu, saudara WI juga mengalami tekanan dari saudara FH agar memenangkan PT UBA. Kedua, rationalization. Saudara FH merasionalisasi tindakannya dengan menganggap proyek telah sesuai kontrak. Sementara pemberian parsel, voucher umroh, serta goodie bag hanyalah bentuk hadiah dari hubungan pertemanan lama. Ketiga, opportunity. Lemahnya pengawasan dan ketiadaan verifikasi berjenjang memberi kesempatan bagi saudara FH yang memiliki akses dan wewenang dalam proses lelang untuk memanipulasi proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Keempat, capability. Dengan otoritas dan pengetahuan teknis yang dimiliki, saudara FH punya kapabilitas untuk memanfaatkan perannya dalam memanipulasi proses lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat melalui perintah kepada bawahannya. Kelima, arrogance. Saudara FH dan saudara UC menunjukkan sikap arogan dengan merasa kebal terhadap pengendalian dan sanksi akibat jabatan serta keberadaan orang dalam yang dianggap dapat melindungi tindakan mereka. Yang terakhir, collusion. Saudara FH diduga berkolusi dengan saudara WI dan saudara UC dalam memanipulasi lelang proyek melalui perintah pemenangan PT UBA dan kesepakatan suap berupa pemberian uang tunai. Modus operandi dalam kasus ini bermula saat Kementerian ABC mengadakan proyek pembangunan gedung Pusdiklat senilai 50 miliar dari APBN yang secara administratif telah selesai pada 31 Desember 2023. Dugaan intervensi muncul saat saudara FH selaku Kepala Bagian Umum memerintahkan saudara WI melalui WhatsApp tertanggal 22 Desember 2022 untuk memenangkan PT UBA, milik saudara UC, teman lamanya sejak SMA. Ditemukan pula pemberian parsel, voucher umroh pada 2023, serta penyerahan goodie bag yang diduga berisi uang dari saudara UC kepada saudara FH pada 15 Januari 2024. Estimasi kerugian mencakup aspek finansial dan non-finansial. Kerugian finansial meliputi potensi kerugian negara akibat tidak dilaporkannya parsel, voucher umroh, dan goodie bag yang diperkirakan masing-masing senilai 2 juta, 60 juta, dan 100 juta sebagai gratifikasi dan suap, serta dugaan intervensi lelang yang mendorong vendor menekan harga pokok yang berisiko menurunkan kualitas bangunan dan menimbulkan biaya perbaikan di masa depan, termasuk indikasi markup yang masih perlu ditelaah oleh ahli konstruksi. Kerugian non-finansial mencakup potensi penurunan mutu dan umur bangunan, serta rusaknya reputasi Kementerian ABC dan PT UBA yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah. Berdasarkan hasil investigasi, dapat disimpulkan adanya indikasi kecurangan dalam pengadaan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran yang termasuk dalam kategori korupsi berupa purchasing scams, kickbacks, bid rigging, dan illegal gratuities. Kasus tersebut melibatkan saudara FH, saudara WI, saudara UC, serta pihak terkait lainnya. Kecurangan tersebut terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya verifikasi berjenjang dan pelanggaran SOP penetapan pemenang tender oleh pengguna anggaran. Untuk itu, rekomendasi yang dapat kami berikan berupa pemberhentian sementara saudara FH dari jabatan struktural sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 guna menjaga independensi penyelidikan. Pelimpahan kasus kepada KPK atau aparat penegak hukum atas indikasi korupsi dan gratifikasi. Pelaksanaan audit ulang fisik proyek dan evaluasi kepatuhan panitia pengadaan terhadap prosedur. Review dan penguatan prosedur pengadaan serta manajemen risiko melalui pembaruan SOP. Serta penguatan sistem pengendalian internal pada komponen lingkungan pengendalian yang mengacu pada COSO Framework. Dengan langkah ini, Kementerian ABC diharapkan dapat mencegah kecurangan di masa depan.